Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada berita yang sangat menarik ya, luar biasa. Ditinggal Anies, tarif angkot di DKI Jakarta naik 20% imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Wow, baru dilantik aja sudah naik 20%. Wow, luar biasa sekali ya. Ini baru ditinggal sama Anies, tidak nyampe 1 bulan begitu kan. Dan bahkan di Twitter yang lagi ramai seperti ini. Ini yang di Twitter dari detik.com, tarif baru angkot not Jaklingko di DKI Jakarta resmi naik 20%. Kadishub DKI Safrin Liputo mengatakan tarif angkot mengalami kenaikan pasca kenaikan harga BBM. Hari ini tarif baru angkot non Jaklingko resmi naik 20%. Langsung naik. Hari ini tarif bangko non Jaklingko resmi naik, luar biasa ya. Wah, baru 1 minggu udah naik aja nih. Apa nggak ngerti kesusahan rakyat? Tarif baru angkot naik. Ini menjadi spekulasi di masyarakat ini, menjadi bola liar begitu, karena Budi Heru itu baru dilantik begitu kan. Baru hitungan hari sudah nampol. Wow. Ini adalah komentar netizen ya, dalam artian bahwa ya tidak nyampe 1 bulan tarif ini sudah naik begitu. Dan bahkan seperti ini beritanya. Ini beritanya, ditinggal Anies, tarif angkot di DKI Jakarta naik 20% imbas kenaikan harga BBM. Dikutip dari tribunnews.depok.com mengatakan bahwa hanya berselang beberapa hari setelah Anies Baswedan pensiun dari Gubernur DKI Jakarta, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta mengumumkan secara resmi kenaikan tarif angkutan angkutan besar 20% atau 1.000 imbas naik harga BBM. Dan bahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo menuturkan tarif angkot diserahkan kepada Asosiasi Pengusaha untuk ditetapkan regulasi. Dan bahkan Syarif melanjut mengatakan bahwa hal tersebut berlaku untuk seluruh angkot yang tak masuk dalam program Jaklingko. Wow, luar biasa ya. Ia mengatakan Mikrotrans tetap 0% dan Transjakarta tetap 3.500. Dan bahkan kalau kita merujuk ini ya 6.000 itu sangat luar biasa sekali begitu kan, sangat terasa begitu. Ini di Sub DKI setuju tarif angkot naik 20% jadi Rp6.000. Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo mengatakan tarif angkutan kota di Jakarta naik sebesar 20% atau 1.000 seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menjelaskan sesuai dengan regulasi tarif angkot diserahkan pada Asosiasi Pengusaha untuk ditetapkannya. Dan bahkan Syarif menyatakan penetapan tarif angkot itu tidak memerlukan keputusan gubernur sebab merupakan ranah asosiasi. Penetapannya itu oleh asosiasi artinya itu mereka sudah menetapkan, katanya. Sementara itu, Syarif menegaskan tarif angkot yang sudah berintegrasi Jaklingko tidak mengalami kenaikan. Ia mengatakan Mikrotrans tetap 0% dan Jakarta tetap 3.500. Dan bahkan perlu diketahui awal September pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite solarnya dan solar. Dan bahkan dalam berita lain ini hari ini tarif baru angkot non Jaklingko resmi naik 20%. Kalau kita merujuk ini ya 20% itu sangat terasa sekali ya bagi rakyat kecil begitu kan, karena memang semua apa-apa itu naik begitu. Ini adapun tarif baru sesuai dengan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, 6.000 tarif ini mengalami kenaikan 1.000 atau 20% dari tarif angkot sebelumnya. Sesuai dengan regulasi yang ada, untuk tarif angkot diserahkan kepada Asosiasi Pengusaha untuk menetapkan, dan juga dari Dewan Transportasi DKI Jakarta telah mengeluarkan rekomendasi, artinya usulan semua 5.000 menjadi 6.000. Di sisi lain, Safrin memastikan tak ada kenaikan tarif untuk angkutan umum yang masuk program Jaklingko seperti layanan Mikrotrans, tarif tetap Rp0 dan Transjakarta tetap 3.500.
Tetapi artinya kalau kita melihat ini ya akan terasa begitu kan. Kalau naik begitu memang semuanya BBM sekarang naik, harganya semuanya naik begitu. Tapi perlu digarisbawahi walaupun dengan adanya kenaikan ini perlu pemerintah harus tetap mengawasi dan memberikan satu catatan penting bahwa tidak sembarangan kita harus naik ini naik itu begitu kan. Kita harus pro terhadap masyarakat itu sendiri begitu. Apalagi hari ini itu BBM naik semuanya apakah naik. Ini adalah regulasi dari pemerintah itu sendiri begitu kan. Bagaimana cara mengatasi itu begitu. Inilah pemerintah harus benar-benar memikirkan hal itu begitu. Tidak hanya sembarangan menaikkan ini menaikkan itu begitu. Pemerintah harus memikirkan ulang kembali begitu. Dan bahkan tidak hanya itu, tarif angkot non-Jaklingko di Jakarta naik menjadi 6.000 mulai hari ini. Inilah yang menjadi tantangan besar kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat itu perlu tahu tentang adanya kondisi bangsa kita begitu. Walaupun minyak dunia misalnya turun, apakah Indonesia naik begitu? Apakah Indonesia tapi yang saya rasa sejak dulu BBM itu tidak pernah turun. Saya rasa seperti itu. BBM selalu naik begitu kan. Bahkan naiknya bisa 1 tahun 2 kali begitu. Ini artinya apa? Artinya adalah regulasi seperti ini harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana cara melakukan dan mengatasi tarif ini begitu kan. Tidak hanya menaikkan ini menaikkan itu begitu kan. Masa iya dalam ketika yang saya tahu begitu kan, ketika banyak yang banyak orang yang orang membeli minyak atau bensin atau pertalite dan sebagainya, itu kan seharusnya pendapatan semakin masuk. Kenapa? Kalau semakin orang membeli, semakin orang semakin rugi begitu. Kira-kira seperti itu apa yang seharusnya terjadi begitu kan. Dan ini sudah orang-orang pinter yang ada di atas begitu kan, bahkan pengusaha-pengusaha itu begitu. Ini Kepala Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta Safrin Lipoto mengungkapkan tarif baru angkut kota angkot non-Jaklingko di Jakarta resmi diberlakukan. Tarif baru tersebut mengalami kenaikan 20% dari tarif sebelumnya usai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Kenaikan 20% sudah disetujui, kata Sarif kepada wartawan tersebut. Terus kemudian Safrin menyebutkan keputusan kenaikan harga angkot non-Jaklingko itu ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha tanpa menunggu regulasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan regulasi dan daerah, kami penetapan itu oleh asosiasi. Adapun tarif baru sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, yaitu sebesar 6.000. Tarif ini mengalami kenaikan 20% atau 1.000 dari tarif sebelumnya. Ya, publik bisa menilai sendirilah apa yang sebenarnya terjadi pada republik ini begitu kan. Bahkan ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Ya, ini menjadi catatan penting kepada Pak Heru bagaimana caranya agar tarif ini tidak naik lagi begitu. Kalau bisa ya turun begitu. Ya tergantung bagaimana cara menanganinya sebagai pemerintah begitu kan. Rakyat biasa hanya bisa mengusulkan, bisa memberikan saran dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan di Indonesia menyeluruh ya, kenaikan harga BBM ini tidak hanya satu daerah, menyeluruh, dan bahkan bahan-bahan pokok pun menyeluruh kemana-mana begitu kan. Karena memang BBM ini adalah jantung dari segala transaksi yang hari ini begitu kan. Dalam artian ya, kalau BBM naik semuanya pasti naik karena itu adalah jantung dari transaksi jual beli begitu kan. Apalagi sekarang sangat luar biasa sekali ya naiknya ya. Tetapi perlu digarisbawahi, pemerintah harus memberikan satu catatan penting bahwa bagaimana caranya kepala daerah itu memberikan strategi dan membangun pro terhadap rakyat begitu kan. Kalau memang itu naik ya memang tidak apa-apa karena memang ini adalah kebutuhan bangsa juga. Tetapi perlu digarisbawahi, masyarakat itu sangat luar biasa sekali ini. Naik jadi 5.000 menjadi 6.000, 1.000 begitu. Kalau 1.000 kali 100.000 orang atau 1 juta orang berapa itu kan, kira-kira banyak kan ya, kira-kira seperti itu analisanya begitu. Dan perlu digarisbawahi ini pemerintah ini lagi
jangan hanya asik-asikan menaikkan harga BBM dan sebagainya begitu, karena pemerintah dan pejabat itu sudah sudah memiliki kendaraan pribadi yang berangkat dari kantor begitu kan, semuanya difasilitasi dari kantor semua begitu. Jadi analisa seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau memang ini naik. Ini ditinggal Anies, tarif angkot di DKI Jakarta naik 20% imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Publik bisa menilai sendiri bagaimana caranya di DKI Jakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, dan bagi para subscriber berkomentar di bawah terkait dengan harga BBM yang naik di DKI Jakarta. Ada kaitannya dengan ditinggal Anies Baswedan. Di kolom komentar jangan lupa berkomentar.